Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Info Kacamata. Pada kesempatan ini pembahasan kita adalah kacamata untuk anak minus tinggi dan lensa minus yang diperkritis. Jadi ini adalah kacamata yang direkomendasikan buat Anda yang mempunyai anak dengan mata minus tinggi. Nah, jadi kalau anak-anak biasanya sering aktif ya, di usia aktif-aktifnya, maka dibutuhkan frame kacamata yang memiliki ketahanan. Nah, ini contoh framenya. Saya ada frame kacamata Pak Inpa. Nah, ini frame kacamata punya keunggulan dan keunikan tersendiri. Untuk anak-anak yang memakai lensa minus tinggi, maka ketahanan adalah salah satu faktor utama yang harus Anda perhatikan. Apalagi anak-anak dalam usia aktif seperti umur 5 tahun sampai dengan 8 tahun. Frame kacamata dengan brand Pak Inpa ini mempunyai kombinasi warna yang sangat menarik bagi anak-anak ya. Namanya anak-anak tentu pengen kacamata yang dengan warna-warna yang cerah gitu ya. Jadi ini sangat cocok buat anak Anda yang mungkin masih sekolah TK atau SD kelas 1, kelas 2. Nah, dalam paket penjualan frame ini dilengkapi dengan spare part engsel tambahan. Nah, ini yang warna oranye ini adalah engsel tambahan dan ditambah lagi 2 buah atau 1 pasang cantolan telinga. Jadi ini yang hitam ini adalah cantolan telinga ya. Nah, mari kita lihat lebih detail seputar frame ini. Nah, ini dia. Ini warnanya warna biru dan kuning. Lebar lensanya ini 46 mm atau 4,6 cm. Nah, ini sangat cocok buat anak-anak yang usia 5 tahun sampai dengan 8 tahun. Nah, keunikannya adalah ini engselnya memiliki kelenturan ya. Sangat berbeda dengan kacamata yang pada umumnya. Ini pada bagian engselnya terbuat dari karet yang padu, jadi dia sangat elastis. Nah, jadi kalau anak-anak biasanya suka sembarangan atau agak serampangan pakai kacamatanya, nah jadi ini menjawab kebutuhan kacamata buat anak-anak yang sedang aktif-aktifnya ya. Nah, Anda bisa saksikan engselnya ini sangat fleksibel. Frame ini bisa dibuka pasang. Nah, ini kayak puzzle ya. Jadi ini engsel karetnya bisa diganti apabila terjadi kerusakan. Diganti dengan suku cadang ini. Yang oranye ini adalah engsel karetnya. Ini disertakan dalam penjualan. Nah, ini kita lihat dia padat, padu dan memiliki kelenturan. Nah, apabila engselnya sudah rusak, Anda bisa ganti dengan spare part ini. Nah, jadi Anda bisa ganti sendiri ya apabila terjadi kerusakan engselnya. Sementara yang hitam ini dapat juga 1 pasang. Ini adalah cantolan telinga. Dia terbuat dari karet juga, lentur dan lembut. Jadi nggak akan menyakiti telinga anak Anda gitu ya. Nah, ini dipasang pada ujung tangkai kacamatanya. Baiklah, saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara mengganti engselnya. Jadi sangat mudah. Ini ditahan framenya lalu ditarik ke bawah ya. Sudah terbuka ya. Nah, ini sudah terbuka. Jadi tinggal dibuka aja engsel ini lalu dipasang lagi ke dudukannya kayak gini. Nah, kita lihat dulu jelas. Nah, ini dibuka lalu dipasangkan engsel yang baru ya. Engsel karetnya ini dipasangkan sesuai dengan posisinya. Nah, cukup mudah sekali. Ini pasti
Anda bisa lakukan sendiri ya. Nah, dipasang kayak gini. Nah, harus diperhatikan juga ini sepertinya pemasangannya terbalik karena dia belum pas. Nah, ini terbalik ya. Kita coba buka lagi. Nah, posisinya kayak gini. Dipasangkan, dimasukkan pada bagian tangkainya terlebih dahulu. Nah, ini pas, berarti tidak terbalik. Gambarnya menghadap ke atas ya. Nah, lalu dipasangkan pada bingkai lensanya. Nah, jadi ya sistemnya kayak puzzle gitu ya, tinggal dibongkar pasang dan sangat mudah. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, ini juga bisa jadi selingan ya, mungkin lagi bosan ya dengan warna yang terpasang, ya diganti aja dengan warna yang baru gitu. Nah, ini juga bisa diganti. Jadi ini aman sekali, ditekuk-tekuk, ditarik-tarik oleh anak-anak ya. Selain engselnya yang elastis, tangkainya juga memiliki elastisitas yang cukup. Jadi Anda nggak perlu khawatir frame ini cepat rusak. Yang namanya anak-anak memang butuh frame kacamata dengan kelenturan yang kayak gini ya, kelenturan ekstra. Nah, Anda bisa lihat ini tangkainya cukup lentur. Dan ini pengait telinganya tinggal dimasukkan aja, dimasukkan ke ujung tangkainya ini. Anda bisa lihat titik-titik 3 itu adalah ukuran atau patokan di mana harusnya Anda pasang. Jadi karet cantolannya ini didorong perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Nah, ini contohnya sudah terpasang. Lalu kita coba pasang satunya lagi. Kita pasang yang sebelah kanan. Nah, sama caranya, didorong aja pelan-pelan, dipaskan lalu didorong pelan-pelan. Jadi Anda tinggal sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Apabila sudah terpasang, kacamatanya sudah bisa digunakan oleh anaknya. Nah, ini cukup lentur sehingga tidak akan mengganggu pada bagian belakang telinga anak Anda. Nah, ini kita lihat beginilah penampakannya. Frame-nya elastis. Nah, ini untuk informasi, ini bingkainya sangat ringan dan sangat nyaman digunakan oleh anak-anak. Walaupun dipasang lensa minus tinggi, tidak akan terlalu membebani anak ya. Nah, jadi biasanya tantangan anak-anak yang bermata minus tinggi adalah saat menggunakan kacamata, terutama kacamata terasa berat dan tidak nyaman. Jadi dalam paket pembelian frame ini Anda dapat frame ya, ini warnanya cerah-cerah kayak gini. Anda dapatkan satu pasang engsel cadangan dan Anda dapatkan satu pasang cantolan telinga ya. Nah, ini adalah frame yang sangat langka, stoknya nggak banyak. Bagi Anda yang berminat ya, mungkin ini adalah pilihan terbaik untuk anak-anak yang punya mata minus tinggi ya. Untuk pilihan warna memang sudah sesuai dengan paket penjualan. Jadi ini memang didesain warna-warni kayak gini buat anak-anak sehingga nyaman dan suka menggunakan kacamata. Biasanya memang anak-anak agak susah diajak menggunakan kacamata. Untuk paket frame dan lensa minus dengan indeks tinggi, jadi sudah cukup tipis. Lensa minus yang dipertipis itu berkisar di harga 750.000 sampai 850.000 rupiah. Kalau Anda punya dana lebih, Anda bisa pakai lensa high index 1,74, teknologinya Asperis. Nah, ini saya kasih lihat contohnya ya.
Jadi Asperis adalah lensa yang lebih tipis, diproses menggunakan material MR174. Jadi ini material dari Jepang dan dibuat dengan teknologi dari Korea ya. Anda bisa baca yang saya lingkari dengan garis merah itu ya. Lalu kita lihat juga perbandingannya antara lensa biasa dengan teknologi Asperis. Anda bisa lihat di sebelah kanan yang saya lingkari dengan warna hijau. Nah, Anda bisa lihat perbandingannya. Perbedaan lensa Asperis, teknologi Asperis dengan lensa standar pada umumnya. Nah, sementara pada bagian bawah kita lihat juga perbedaannya. Jadi lensa ini bisa berpeluang lebih tipis 29% daripada lensa yang beredar pada umumnya pada lensa-lensa yang standar ya. Jadi misalnya anak Anda tebalnya pakai lensa -9, nah ketebalannya itu dengan teknologi ini bisa kayak lensa -5 atau -6. Untuk harga lensanya sendiri berkisar di antara 1.650.000 sampai dengan Rp1.950.000 tergantung dengan ukuran dari lensa tersebut. Nah, jadi tergantung ukuran lensa. Kalau ukuran tertentu atau kombinasi memang lebih mahal dari yang standar gitu ya. Nah, kira-kira berapa harganya kalau frame yang tadi dikasih lensa H-index 1,74 dengan teknologi Asperis? Harganya di angka 1,6 juta rupiah atau 1.600.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Nah, ini lensanya lebih tipis dan lebih ringan dan permukaannya lebih licin sehingga tidak mudah gores. Nah, demikian informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.